Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi melantik I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW hari Rabu 15 Juli 2026. Erlangga menggantikan almarhum Iwayan Suyatnya untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPID Bali periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung di Wisma Sabo Kantor Gubernur Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali mengambil sumpah dan melantik I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota KPID Bali melalui pengganti antar waktu. Erlangga menggantikan almarhum Iwayan Suyatnya yang meninggal dunia pada Maret 2026. Pergantian antar waktu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Erlangga merupakan calon anggota KPID Bali peringkat berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan DPRD Bali, sehingga berhak mengisi kekosongan kursi komisioner hingga berakhirnya masa jabatan periode 2025-2028. Usai pelantikan, Erlangga akan mempelajari sistem kerja yang telah berjalan di KPID Bali sebelum menjalankan berbagai program yang pernah ia gagas saat mengikuti proses seleksi. PID setahu saya itu memang pengawasan, sosialisasi, dan kelembagaan terkait lembaga penyiaran di Bali khususnya. Nah, cuma memang saya kan masuk ini setengah jalan ya, jadi pergantian antar waktu, jadi mungkin di awal ini saya masih harus perlu melihat seperti apa sistem yang sudah ada dan bagaimana saya bisa membantu. Jadi ya semoga bisa menjalankan tugas negara ya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua KPID Bali, I Gede Agus Astapo, menyatakan kehadiran Erlangga dinilai melengkapi kembali formasi komisioner, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran dapat berjalan lebih optimal di tengah tantangan perkembangan media digital. Ia mengakui perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan terbesar lembaga penyiaran saat ini. Masyarakat kini semakin banyak mengakses konten audiovisual melalui layanan over the top, OTT, dan media sosial yang belum menjadi ruang pengawasan KPI. KPI mengawasi TV dan radio. Nah, ini ya tantangan yang terbesar, termasuk juga bagaimana lembaga penyiaran dia juga bisa tetap melaksanakan komitmen tugasnya karena memang dianggap belum mampu mungkin tidak mampu bersaing dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi regulasi ini penting karena memang dinilai ada ketidakadilan dalam konteks pengawasan, dalam konteks regulasi, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan revisi undang-undang penyiaran yang baru kita akan bisa lebih meningkatkan peran dari KPID, KPI, dan juga mungkin lembaga penyiaran akan tetap eksis di tengah era media digital ini. Dengan pelantikan ini, jumlah komisioner KPID Bali kembali lengkap menjadi 7 orang. Kehadiran anggota baru diharapkan semakin memperkuat fungsi KPID dalam mengawasi isi siaran televisi dan radio, menjaga kualitas penyiaran, dan memastikan lembaga penyiaran mematuhi regulasi yang berlaku di tengah pesatnya perkembangan media digital. Winarto, Bali TV.